Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja, ternyata begitu usut punya usut begitu kan ya. Kiai Marzuki mau disogok uang begitu kan ya, 8 miliar ditambah satu mobil Alphard begitu. Ternyata yang mengajak itu, yang akan memberikan uang itu ya dari tim sukses capres. Siapa mereka begitu kan ya? Penasaran ya? Kita ungkap ya di channel Hodari Podcast Rakyat ini ya. Jadi ada kabar berita ya, justru yang menolak itu adalah Kiai Marzuki begitu kan ya. Walaupun ya Kiai Marzuki pada waktu itu membutuhkan uang, membutuhkan mobil begitu kan ya, karena mobilnya sangat dianggap sebagai jelek. Tapi pada kenyataannya Kiai Marzuki mengatakan sendiri, jangan coba-coba menyuap saya, dan saya pribadi begitu kan ya, mengatakan tidak butuh uang itu. Saya masih cari uang sendiri katanya begitu. Jadi si tim sukses capres itu lalu kemudian menang mereka begitu kan ya. Untung mereka mengatakan tidak diusir ya. Sudah jelas mereka begitu. Jelas kalau 8 miliar satu mobil Alphard ya, bandingkan teman-teman secara rasionalitas begitu kan. Secara pikiran kita begitu ya. Secara pikiran kita, siapa yang mampu memberikan uang 8 miliar dan satu mobil Alphard? Siapa kira-kira? Ya, dari Anies Baswedan sendiri begitu kan ya. Dari Anies Baswedan sendiri ya sudah jelas dana kampanyenya 1 miliar. Sedangkan Prabowo 24 miliar, sedangkan dari Ganjar 23 miliar ya. Ya, masyarakat bisa melihat siapa sih sebenarnya begitu kan. Tapi yang jelas secara rasionalitas ya, ya bisa saja kepada yang lain yang suka doyan sana sini, beli sana sini, suap sana sini, bisa saja begitu kan. Untung imannya Kiai Marzuki di situ tidak bisa digadaikan, guys ya. Tidak bisa digadaikan dengan harta, dengan finansial dan sebagainya begitu kan ya. Wah, ini kalau kiai-kiai biasa begitu kan ya. Kiai biasa begitu kan, tidak luar biasa begitu. Kiai yang biasa-biasa itu ya mungkin sudah tergoda 8 miliar. Kalau bekerja begitu sana sini ya 1 tahun tidak mungkin dapat 8 miliar. Apalagi begitu kan ya. Apalagi mobil Alphard di situ begitu kan. Jelas mereka begitu kan ya, masyarakat kan sudah paham ya, bisa menilai ya siapa mereka. Uang 8M itu dari mana yang mereka peroleh? Jangan-jangan ya benar kata orang ada paslon tertentu punya dana kampanye 400 triliun. Siapa mereka begitu kan ya? Ya, siapa mereka, bisa dijawab lah begitu kan. Wow, bisa jadi dukung paslon tersebut dapat nominal yang sama. Bisa apa coba? Orang yang beriman tak akan mudah goyah hatinya untuk mengendalikan nafsu serakanya. Ya bisa saja. Ya, orang-orang seperti itu lewat siapa, ya tim sukses siapa begitu kan. Saya tidak menyangka siapapun capresnya. Biasa mungkin ya di luar capres juga bisa di situ begitu kan ya. Bahkan itu perannya Miftah yang suka mendekati kiai-kiai terus dikasih uang miliaran ya. Miftah emang apa katanya begitu ya. Ya itu kan memang ya, Gus Miftah itu kan sering bagi-bagi uang sana sini begitu kan ya. Tapi apakah uang pribadi atau siapa? Nah, itu masih belum jelas begitu kan. Lebih baik itu ya daripada duit kampanye 01 katanya begitu. Lebih banyak ya itu daripada duit kampanyenya 01. Ini gimana begitu kan. Ya 01 hanya 1 miliar begitu. Buka aja Jai katanya begitu kan. Siapa mereka katanya, itu kan sudah dipastikan mereka siapa begitu kan. Tapi yang jelas dalam hal ini sudah kelihatan kok begitu kan siapa orangnya begitu. Ya karena apa mungkin ya satu sisi capres yang paling kaya misalnya begitu kan, atau orang-orang yang tidak kaya tapi melewati dengan berbagai cara, bisa saja begitu. Tapi pada kenyataannya Kiai Marzuki ini tidak tertarik apapun begitu kan. Untung Kiai Marzuki tidak tertarik apapun. Ini ya capresnya. Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur, dipecat PBNU ternyata pernah didatangi tim sukses salah satu calon presiden. Kiai Marzuki mengaku ditawari 8 miliar ya dan mobil Alphard, bahkan juga pernah ditawari ya ini uang miliaran, tapi Kiai Marzuki menolak. Alasan uang sogok itu tak berokah, padahal dia sedang butuh uang untuk membangun pondok pesantren ya. Hal itu disampaikan Kiai Marzuki Mustamar dalam tausiahnya di depan para NU. Kini rekaman video pidato Kiai Marzuki Mustamar itu beredar luas di media sosial, terutama di grup-grup WA para kiai.
Soal pemecatan Ketua PBNU Jatim ya Profesor AS Hikam ya, NU ya bakal dianggap krisis legitimasi internal. Saya pernah digodai Alpat ya, begini ini memimpin NU ya, kata Kiai Marzuki Mustamar dalam bahasa Jawa. Padahal Kiai Marzuki Mustamar mobil miliknya jelek, tak mewah seperti Alphard. Bahkan ya tutur Kiai Marzuki ya juga pernah ditawari sebesar 8 miliar, tapi lagi-lagi ia menolak. Kenapa? Ya, ia takut uang sogok itu justru membuat pondok pesantren yang diasuhnya tidak berokah. Bahkan jadi ya perkara nanti pondok pesantren tak berokah, tegas pengasuh pondok pesantren itu, begitu kan ya. Gimana ini begitu kan? Dengan acuan-acuan gurunya Kiai Marzuki begitu kan ya. Kiai Marzuki begitu kan, dengan acuan-acuan gurunya, pernah gurunya katanya begitu, gurunya Kiai Marzuki pernah disogok juga begitu, tapi dia tidak mau begitu kan. Malah ya disuruh keluar. Keluar kamu ya, keluar kamu katanya begitu kan. Keluar kamu, jangan sogok, jangan sogok. Kira-kira seperti itu. Tapi Kiai Marzuki ya menjelaskan itu ya sambil mengamati begitu kan ya. Jadi ketika menjelaskan dari sebuah tim sukses katanya begitu kan ya, melihat bahwa ada sogok uang suap 8 miliar dan 1 Alphard itu, ya Kiai Marzuki tidak mengusir orang ya, malah mengatakan ya maaf 1000 maaf, saya ya masih kuat untuk mencari uang sendiri. Itulah hebatnya Kiai Marzuki begitu kan. Saya kira Kiai Marzuki ini kalau tidak dicegal ya, tidak dicopot, wah bisa saja menguasai ya kemenangan Anies Baswedan, bisa mutlak di situ begitu. Ya kita lihat saja begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa tapi orang itu oleh Kiai Marzuki Mahfud disentak ya, pulang. Tegas Kiai Marzuki Mustamar menceritakan sikap tegas ya Kiai Marzuki ya, Kiai Marzuki. Kalau saya tidak sampai menyentak, tapi saya bilang bahwa saya masih bisa cari uang sendiri, tegas Kiai Marzuki. Bahkan ya seperti diberitakan Ketua PWNU begitu Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan oleh pengurus PB Nahdlatul Ulama. Bahkan ya informasi yang diterima proses pemberhentian Kiai Marzuki ini sudah menyebar sejak 2 minggu lalu. Beberapa pengurus PWNU Jatim dia enggan ya disebut namanya, menunturkan bahwa pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar itu secara diproses sejak beberapa hari. Dan katanya begitu ya, kisruh dalam beberapa internal yang dianggap sebagai alasan mereka. Benar nggak? Percaya nggak begitu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Saya kira kalau ada konflik di internal ya, NU itu pakarnya untuk mempermasalahkan itu begitu. Maaf untuk meminimalisir konflik itu begitu kan. Itu sudah pakarnya begitu kan. Kalau alibinya seperti itu saya kira tidak masuk akal begitu. Apa kaitannya dengan politis? Lebih masuk akal di situ begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Salam begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.